Tes tes, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, langsung saja kita mulai kelas kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kelanjutan materi minggu kemarin, saya akan bahas tentang tugas yang minggu lalu sudah ditugaskan. Jadi, untuk tugas yang kemarin, alhamdulillah mayoritas sudah mengumpulkan. Jadi, semuanya mengumpulkan, tidak semuanya. Mayoritas sudah mengumpulkan di waktu yang sudah ditentukan dengan satu orang terlambat mengumpulkan dan 2 orang tidak mengumpulkan tugas. Jadi untuk selanjutnya saya tidak menerima keterlambatan pengumpulan tugas untuk tugas yang kemarin. Nah, kemarin tugas kalian adalah untuk membuat klasifikasi bakteri berdasarkan sistem klasifikasi yang lain. Jadi yang dicari itu sistem klasifikasi tentang bakterinya, bukan klasifikasi mikroorganisme. Jadi kalau klasifikasi mikroorganisme itu kemarin kita sudah sudah bahas waktu sebelum UTS. Nah, itu tentang meskipun di dalamnya itu ada bakteri juga, tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud adalah klasifikasi tentang bakterinya. Nah, beberapa entah saya waktu di kelas itu kurang jelas menjelaskannya atau mungkin datang ke kelas tapi tidak didengarkan gitu ya. Jadi ada beberapa yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan. Jadi contohnya hanya memilih satu jenis bakteri gitu, kemudian dijabarkan. Jadi ada satu bakteri ini masuk kemana, sifatnya gimana, ya sudah cuma satu bakteri itu aja yang dibahas. Padahal kemarin tugasnya adalah membuat klasifikasi. Jadi nanti kalian bisa memilih klasifikasi bakteri berdasarkan apa. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu susah karena kalian bisa mendapatkan banyak materi, entah dari buku atau dari online gitu ya. Ini sudah banyak sekali materinya. Tinggal salin aja menjadi clipping gitu. Tapi ternyata juga masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan. Ya sudah. Jadi ya sudah, poin kalian adalah apa yang kalian kerjakan. Oke, ini saya akan tampilkan beberapa tugas dari yang sudah mengerjakan. Tugas-tugas ini saya tampilkan karena ini adanya membahas tentang klasifikasi yang belum saya bahas kemarin di kelas. Nah, kalau misalkan ada yang bahasannya sama tapi tidak saya tampilkan karena bahasannya sama, jadi bukan karena lebih gimana atau lebih gimana. Kalau misalkan kalian merasa kalian memilih sistem klasifikasi yang sama dengan apa yang saya tampilkan tapi tidak sekarang, ya nggak apa-apa karena sudah ditampilkan apa yang sudah ada, jadi nggak perlu ditampilkan semua. Ini ada beberapa klasifikasi yang dibuat oleh beberapa orang, akan saya tampilkan sebentar. Sepertinya kalau PDF apa bisa ditampilkan? Oh, tidak bisa. Oke, ini adalah tampilan yang pertama. Jadi ini membuat beberapa klasifikasi bakteri. Di sini bikin 3 klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi yang pertama ini banyak yang menggunakan klasifikasi ini. Tapi kebanyakan hanya membuat satu klasifikasi saja. Nah, yang ini ada 3 klasifikasi. Jadi kita bahas satu-satu. Ini ada bakteri berdasarkan kemampuan
adaptasinya terhadap suhu. Nah, jadi untuk bakteri, berdasarkan kemampuan adaptasinya terhadap suhu, berarti kita melihatnya dari rentang suhunya. Jadi, dia juga ada suhu optimumnya. Nah, ini menurut saya cukup bagus, ada bakteri Psychrophil. Nah, Psychrophil ini bakteri yang hidup pada daerah yang cukup rendah ininya, rentang suhunya, yaitu dari 0 sampai 30 derajat Celcius. Dengan suhu umum pada 15 derajat Celcius. Nah, ini contohnya adalah bakteri Gallionella. Nah, ada lagi yang namanya bakteri mesofil. Nah, bakteri ini hidup di daerah dengan suhu antara 15 sampai 55 derajat Celcius. Suhu optimumnya 25 sampai 40. Contohnya bakteri mesophiles. Kemudian bakteri termofil. Nah, termofil kemarin sering juga dibahas. Ini bakteri yang hidup pada suhu yang cukup tinggi gitu ya. Dari 40 sampai 75 dengan suhu optimum 50 sampai 65. Contohnya bakteri Bacillus. Nah, untuk untuk contohnya ini menurut saya kurang spesifik karena bakteri Bacillus. Nah, yang dimaksud ini bakteri yang bentuknya basil atau bagaimana? Nah, kalau misalkan yang dimaksud dari bakteri Bacillus ini bakteri yang bentuknya basil, kita tidak bisa menggeneralisasi semua bakteri yang bentuknya basil itu dia termasuk bakteri termofil. Nah, jadi perlu lebih spesifik lagi contoh bakterinya karena bakteri basil tadi tidak semuanya masuk ke dalam termofil. Kemudian ada yang bakteri hypertermofil. Nah, berarti ini yang lebih tinggi suhunya dari 65 sampai 114 dengan suhu optimum 88. Ini untuk bakteri berdasarkan kemampuan adaptasinya terhadap suhu. Selanjutnya, ada bakteri berdasarkan kemampuan adaptasinya terhadap pH. Nah, ada yang namanya bakteri asidofil, bakteri neurofil, dan bakteri alkalifil. Nah, ini sudah ada rentang pH-nya, dan ada contoh bakteri pada rentang pH tersebut. Nanti bisa kita lihat, misalnya Escherichia coli, dia bakteri pH minumnya 44, optimumnya sekian. Berarti dia bisa kita kategorikan masuk ke bakteri neurofil. Gitu. Kemudian ada misal Pseudomonas aeruginosa. Nah, ini juga pada rentang suhu 5,6 sampai 8,0 berarti juga bakteri neurofil dan lain sebagainya. Kemudian ada bakteri yang berdasarkan tekanan hidrostatiknya. Ada bakteri barotoleran dan barofil. Nah, kurangnya hanya contohnya saja. Nah, yang sebelah kiri tidak ada contohnya, yang sebelah kanan ada bakteri spirulina, tapi lebih spesifik lagi lebih bagus. Nah, ini ada klasifikasi bakteri berdasarkan suhu, pH, dan tekanan hidrostatik. Selanjutnya, ada pertanyaan ya, ini jadi nanti kalau misalkan kita bahas tentang klasifikasi bakteri, bisa dari apa aja gitu ya, kalau tergantung apa yang diminta. Jadi subjeknya ini apa gitu, dia berdasarkan apa. Oke, selanjutnya nah untuk ini yang selanjutnya ini ada bakteri berdasarkan Nah, kalau untuk klasifikasi bakteri yang satu ini, hampir semua bakteri bisa masuk ke dalam klasifikasi, karena kita bisa lihat aja nanti apakah bakteri menguntungkan atau merugikan. Nah, sedangkan misalkan bakteri suhu juga bisa sih, pH juga bisa. Semuanya bisa. Nah, ini contohnya kalau yang ini bakteri berdasarkan perannya bagi kehidupan manusia. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, ini ada yang bidang pertanian, kesehatan, bahan makanan. Nah, ini nanti akan ada di PPT juga, jadi kita tidak bahas yang ini dulu.
Saya lanjutkan ke yang lainnya. Oke, yang sekarang adalah klasifikasi bakteri berdasarkan jumlah flagellanya. Berarti ini berdasarkan jumlah alat geraknya. Jadi ada yang monotrik. Nah, ini kalau ini berdasarkan jumlah flagellanya. Ada juga yang klasifikasi bakterinya itu berdasarkan alat geraknya. Jadi alat geraknya apa itu nanti ada. Nah, kalau ini berdasarkan jumlah flagellanya. Adakah bakteri yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam klasifikasi ini? Ada, yaitu bakteri yang tidak memiliki flagella gitu ya. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi ini. Ini yang pertama adalah bakteri monotrik, berarti memiliki satu flagella. Contohnya Pseudomonas aeruginosa. Kemudian atrik, ini yang tidak memiliki flagella. Oh, berarti yang tidak memiliki flagella bisa dikategorikan ke bakteri atrik. Jadi mungkin ini jumlah flagella ini lebih tepat alat gerak gitu, berdasarkan alat gerak. Nah, ini bakteri atrik yang tidak memiliki flagella, contohnya Escherichia coli. Terus gimana dia bergerak? Nah, nanti bisa dicari nih, kalau misalkan dia nggak punya flagella, bisa jadi dia punya alat lain yang digunakan untuk bergerak. Oke, selanjutnya ada bakteri peritrik. Nah, ini dengan flagella di seluruh sel. Contohnya Salmonella typhosa. Jadi namanya ini penyebab tifus. Oke, ada bakteri Lophotrix, di mana flagellanya berada di sisi sel. Contohnya Pseudomonas fluorescens. Kemudian Amphitrix, nah ini flagellanya di setiap sisi, kanan kiri gitu. Namanya contohnya bakteri Aquaspirillum serpens. Nah, ini berdasarkan alat geraknya. Kalau jumlah flagellanya kurang tepat gitu ya. Jadi kita bisa ubah ini menjadi alat gerak gitu. Kemudian berdasarkan cara mendapatkan makanan, nah, ada yang autotrof dan ada yang heterotrof. Kalau yang autotrof menyusun zat makannya sendiri, ada yang fotoautotrof dengan bantuan sinar matahari, ada yang kemoautotrof berdasarkan reaksi kimia. Nah, kurangnya di sini tidak ada contohnya. Ada gambarnya, tapi kan kita tidak bisa menghafalkan ya semua bentuk bakteri yang mana, ini bakteri apa gitu ya. Jadi lebih baik diberi nama. Oke. Kemudian yang heterotrof dia dapat dari organisme lain. Ada yang patogen, ada yang apatogen, dan archaebacterian. Nah, kalau yang ini kurang nyambung dengan cara mendapatkan makanan. Heterotrof tapi patogen, apatogen, dan archaebacteria. Jadi mungkin ini sampai di autotrof dan heterotrof. Heterotrofnya nggak usah di patogen, apatogen, archaebacteria. Karena bisa jadi ada bakteri autotrof yang patogen, ada autotrof yang apatogen. Jadi kurang tepat mengklasifikasikan untuk patogen, apatogen, dan archaebacterianya. Tapi ini bisa dijadikan klasifikasi berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Oke, tadi sudah apa aja? Berdasarkan suhu, berdasarkan pH, berdasarkan tekanannya, tekanan hidrostatik, berdasarkan alat gerak, berdasarkan cara mendapatkan makanan, udah 5. Oke, saya lanjutkan ke tugas yang lain. Nah, kalau yang ini sebenarnya cukup banyak ngerjakannya. Maksudnya bikin beberapa klasifikasi. Cuma karena mintanya dibuat clipping satu halaman kayak poster gitu kemarin waktu saya jelaskan gitu, jadi ini masalahnya di mendesainnya saja. Jadi lebih baik jadi satu halaman saja. Nah, ini kalau ini klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, ini sebenarnya juga klasifikasi yang sama dengan mikroorganisme.
Jadi mikroorganisme kan kemarin juga ada klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen juga. Tapi ini karena kita mau mengklasifikasi bakteri, berarti contohnya nanti khusus di bakteri saja. Untuk yang lain-lain tidak bisa dimasukkan. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Apa itu aerob, apa itu anaerob, apa anaerob obligat, apa yang anaerob fakultatif. Nah, ini sudah. Kurangnya di sini tidak ada contohnya, padahal tempatnya sangat besar gitu ya, biasanya besar-besar. Nah, kemudian ini berdasarkan suhu juga sudah. Cara memperoleh makanan. Nah, ini. Jadi kalau cara memperoleh makanan bisa diklasifikasikan kayak gini aja. Autotrof gitu. Atau terus kemudian fotoautotrof, kemoautotrof, dan heterotrof gitu. Jadi kalau yang kayak tadi apa tuh? Bu Dewi. Maaf, screen-nya belum present, Bu. Oh iya, mohon maaf. Oke, ini. Jadi ini adalah klasifikasi beberapa bakteri. Nah, ini sebenarnya cukup banyak kerjaannya. Nah, maksudnya bikin klasifikasinya, cuma lebih baik dijadikan di 1A4 aja. Ini tadi yang berdasarkan kebutuhan oksigen. Ini sudah pernah kita bahas, aerob, anaerob, yang obligat mana, fakultatif bagaimana, mikroaerofilik bagaimana. Nah, kayak gini nanti kalian bisa bikin catatan sendiri dari apa-apa yang tadi sudah disampaikan di sini. Jadi kayak bikin rangkuman gitu. Jadi nanti misalkan apa lagi kuis atau uas atau apa ada tugas, jadi nggak perlu bukain satu persatu semuanya gitu ya. Jadi kalian udah punya rangkumannya gitu. Nanti misalkan tidak ada contoh-contohnya, bisa sambil nyari setelah kelas. Oke, selanjutnya ini suhu sudah tadi ada siklofil, basofil, termofil, dan lain sebagainya. Nah, ini yang cara memperoleh makanan. Nah, dibikin kayak gini menurut saya sudah tepat gitu ya, karena kalau misalkan ditambahkan patogen dan apatogen, tidak seluruh yang patogen itu heterotrof. Bisa jadi ada yang autotrof, bisa jadi ada yang fotoautotrof tapi dia patogen, atau autotrof tapi dia apatogen. Nah, jadi kalau misalkan judulnya dengan berdasarkan cara mendapatkan makanan, bisa dari ininya aja. Autotrof, fotoautotrof, kemoautotrof, heterotrof. Ini sudah betul. Oke, ini nanti perlu menambahkan contoh-contohnya. Selanjutnya berdasarkan pewarnaan, ini juga bisa berdasarkan pewarnaan. Salah satu ciri membedakan gram positif dengan gram negatif ini dengan cara diwarnai. Nah, tapi kalau misalkan judulnya berdasarkan pewarnaan sebenarnya tidak salah gitu ya. Tapi mungkin ada klasifikasi yang lebih tepat untuk gram positif dan gram negatif. Nah, kalau salah satu cara membedakan apakah bakterinya gram positif dengan gram negatif, ini memang bisa dengan menambahkan pewarnaan, dengan pewarnaan. Nah, contohnya, bakteri yang tetap berwarna ungu ketika proses pewarnaan sel diberi warna safranin atau kristal violet. Nah, kalau penjelasannya seperti ini, ya ini tidak salah, gitu. Ini tidak salah. Tapi kalau kita bicara tentang bakteri gram positif sama gram negatif, biasanya yang paling umum kita bicarakan adalah tentang komponen dinding selnya. Nah, ini juga bisa. Oke. Nah, kan ya. Ini bakteri gram positif, gram negatif yang ditampilkan adalah struktur dinding selnya. Nah, padahal di sini klasifikasinya pewarnaan. Jadi kayak kurang nyambung gitu sama judulnya. Tapi ini tidak salah. Jadi ini tidak salah ya. Oke, selanjutnya berdasarkan bentuknya kemarin sudah dibahas kokus, batang, spiral, vibrio, ada yang monokokus kemarin. Oke. Kalau ini bisa juga berdasarkan selnya, ada yang prokariot, ada yang eukariot, cuma tinggal menambahkan contohnya saja. Sudah selesai ya. Ini cukup banyak sebenarnya klasifikasinya, tapi mungkin lebih kompak dijadikan satu halaman gitu. Jadi kayak clipping post atau poster gitu. Oke.
Saya next lagi. Jadi tadi sudah tambah apa ya? Tadi udah banyak ya, ada 5 terus masih ditambah apa tadi ya? Sampai lupa gitu. Apa aja? Cara memperoleh makanan tadi. Berdasarkan selnya ada, berdasarkan bentuknya, berdasarkan uh, sudah itu kebutuhan oksigen. Oke, selanjutnya oke, yang sekarang adalah klasifikasi bakteri berdasarkan taksonominya atau suatu ordo. Nah, ini ada yang sebenarnya yang ini saya agak bertanya-tanya juga. Apa namanya? Jadi ini klasifikasinya satu ordo gitu ya. Jadi berdasarkan taksonomi yang satu ordo atau bagaimana? Jadi ini agak membingungkan juga. Nah, ini contohnya, ini yang disebutkan adalah contohnya. Staphylococcus aureus ada Gonococcus. Nah, ini ordonya sama. Nah, jadi mungkin ini bisa apa namanya? Judulnya aja yang diganti. Jadi ini berdasarkan ordonya. Ordo Eubacteriales misal gitu. Karena semua bakteri yang di ini ditampilkan di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh bakteri dengan ordo yang sama. Nah, ordonya sama. Tapi familinya beda. Jadi berdasarkan ordo, satu ordo. Mungkin itu maksudnya ya. Jadi satu ordo, satu. Ordonya bisa ordo yang lain lagi. Jadi ini hanya Eubacteriales saja. Contoh-contohnya ya ini ada Gonococcus, Staphylococcus, Bacillus anthracis, dia ordonya sama. Tapi kalau ordonya sama ke bawah belum tentu sama, bisa jadi beda. Oke, ini tadi untuk ordo Eubacteriales. Kalau kayak gini, menurut saya supaya lebih lengkap berdasarkan sistem ordo gitu ya. Kalau misalkan kita mau berdasarkannya sistem ordo, berarti kita harus sebutkan semua ordo yang ada. Nah, ini kalau kita menyebutkan semua ordo yang ada itu sangat-sangat banyak. Contohnya Eubacteriales, terus ditambah ordo apalagi, ordo apalagi. Nah, ini kalau judulnya berdasarkan ordo gitu. Tapi kalau judulnya ordo Eubacteriales aja, nah ini benar. Ini contoh-contohnya dari ordo tersebut. Oke. Baru ini kan ya, jadi kalau misalkan tugas, terus tugasnya itu kalian bisa memilih sendiri temanya. Nah, dari sini kita tuh bisa melihat ternyata tuh masih banyak tema atau klasifikasi yang untuk ini. Ini temanya adalah klasifikasi. Jadi kita masih banyak tema yang baru kita tahu. Nah, karena banyak, tidak terduga kan banyak yang ngerjakan beda-beda. Oke, ini udah ada pH. Nah, ini kalau yang ini bentar. Karena yang ini tuh bentuknya GPG, jadi pas dibesarkan itu agak pecah. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba. Nah, ini sebenarnya ada beberapa juga yang mengerjakan klasifikasi ini. Nah, ini pengelompokan bakteri menurut Burgess Manual of Determinative Bacteria. Kalau yang kemarin juga Burgess Manual juga, cuma beda. Nah, yang waktu di PPT saya minggu lalu. Nah, jadi ini untuk determinatif bakteria. Ada yang sebenarnya hampir sama sih, cuma ini gram negatif berdinding sel, gram positif berdinding sel, tidak berdinding sel, archaea bakteria. Ini juga bisa digunakan sebagai klasifikasi. Terus kalau misalkan kalian mau bikin catatan atau bikin rangkuman, kalian bisa minta tugas-tugas teman kalian. Oke. Ini saja sudah, terus ada lagi kayaknya satu.
Oh, ini sudah. Ini juga sudah sebenarnya tadi saya sampaikan, cuma saya tampilkan aja karena ada contohnya dan contohnya dilengkapi. Oke, ini berdasarkan jumlah flagella juga sih. Tapi sama ini, atrik, monotrik gitu ya. Cuma di sini contoh bakterinya dijabarkan. Contohnya misal Clostridium tetani dan Escherichia coli. Jadi kalau Clostridium tetani itu bakteri apa yang menyebabkan tetanus? Bakterinya gimana? Dia masuk ke gram positif dan beracun. Nah, ini hanya dijabarkan saja. Tapi pembahasannya sama yang sebelumnya dibahas. Oke, ini untuk klasifikasi-klasifikasi yang sudah dikerjakan oleh kalian-kalian. Ada yang mau berkomentar? Oke, sebenarnya saya tidak terlalu melihat desainnya gitu ya. Desain kalian membuat clippingnya atau posternya, cuma saya juga melihat selain desain, tidak hanya desain. Selain lihat desain yang kalau dibuka itu dilihatnya enak gitu ya. Itu tidak hanya itu saja, tapi juga kontennya. Jadi kalau misalnya kontennya lebih banyak, ya lebih bagus gitu. Desainnya lebih enak dilihat, ya lebih bagus juga. Nah, ini kemarin saya sampaikan apa namanya? Nanti tugas yang menurut saya bagus gitu ya. Nanti akan mendapatkan sesuatu gitu kan ya. Oke, jadi untuk ini menurut saya pribadi, karena saya yang menilai sendiri. Jadi menurut saya ini yang bagus ini adalah yang pertama tadi. Karena enak dilihat gitu ya. Jadi pas dibuka itu enak dilihat. Yang klasifikasi bakteri ada 3 tadi. Yang pertama ada terhadap suhu, pH, sama tekanan hidrostatik. Sebenarnya ini materinya umum, cuma karena dimasukkan aja di dalam satu ini, jadi kontennya tuh cukup banyak gitu. Terus dilihatnya juga enak, jadi menurut saya ini yang bagus. Jadi untuk nanti dapat apa, saya akan menghubungi orangnya secara pribadi. Dari tadi yang saya perlihatkan klasifikasi-klasifikasi tersebut, ada yang mau dikomentari atau ada yang mau berkomentar? Tidak ada? Tidak ada yang mau berkomentar? Baiklah, kalau tidak ada yang mau berkomentar, suara saya kedengaran kan ya? Belum ada? Benar, Bu. Oke. Oke. Saya lanjutin aja kalau gitu. Ini juga masih bahas tentang beberapa klasifikasi, tapi ini juga sebenarnya ada yang bahas juga, cuma belum terlalu lengkap, jadi kita bahas yang lebih lengkap di sini. Oke, sekarang kita bahas klasifikasi bakteri berdasarkan sifat pertumbuhannya pada makanan. Nah, ini ada banyak gitu ya, banyak jenis bakterinya karena ini klasifikasinya berdasarkan pertumbuhannya pada makanan, berarti yang ditinjau adalah bagaimana dia mempengaruhi makanan tersebut dan apa yang diubah dari makanan tersebut. Nah, contohnya ada misal asam laktat, asam asetat, dan lain sebagainya. Oke, dari klasifikasi ini kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah bakteri asam laktat, dia yang berperan dalam fermentasi karbohidrat atau gula menjadi asam laktat. Nah, kalau misalkan karena ini namanya asam laktat, biasanya hasil akhir dari fermentasinya ada asam-asamnya, gitu ya, rasanya. Pemanfaatannya untuk produk fermentasi, bisa di sayur, bisa di susu, bisa di ikan, gitu ya. Kalau di Indonesia, jarang ya kayak gini, yang namanya sauerkraut atau pickle. Nah, ini
jarang di Indonesia orang makan ini, tapi ada. Terus di luar negeri juga banyak orang yang kayak memfermentasi nih kembang kol. Ini namanya apa ya? Kol. Nah ini atau kalau kita bahasa Jawanya itu kubis gitu ya, kubis. Nah ini difermentasi. Nah ini bisa dengan bakteri asam laktat. Kalau misalkan bakteri ini bekerja, dia bisa menghambat pertumbuhan dari mikroba yang lainnya. Jadi mikroba yang lain contohnya apa? Misalnya ada bakteri yang bisa membuat busuk. Nah, kalau misalkan makanan fermentasi, dia biasanya salah satu cirinya lebih tahan lama. Kenapa? Karena dia bisa menghambat pertumbuhan mikroba yang lain. Dan yang tadinya ada bakteri yang bisa membusukkan, karena di situ ada bakteri asam laktat gitu ya, dia dihambat pertumbuhannya yang lain. Jadi dia keadaannya tetap kayak gitu. Nah ini dia bisa punya waktu sampai berapa lama dia bisa dimakan gitu, aman dimakan. Nah ini ada beberapa contoh bakteri asam laktat, ada yang homofermentatif. Ini dari sama glukosa dengan menjadi asam laktat, tapi kalau heterofermentatif dia menjadi asam laktat dengan ada yang lain. Jadi tidak hanya asam laktat saja, bisa jadi senyawa yang lain itu terproduksi dari fermentasi, hasil fermentasi. Ini contohnya yang homofermentatif adalah Lactobacilliaceae. Nah, berarti bakteri-bakteri di golongan Lactobacillia. C ini yang menunjukkan dia ini familinya. Kemudian ada family Streptococcusae. Nah, kalau misalkan nama ya gitu ya, nama spesiesnya biasanya belakangnya jadi Coccus. Nah, kalau familinya nah, biasanya ada ea. Nah, ini menunjukkan familinya. Oke, ini contohnya misal tadi sudah yang digambar bisa dilihat juga. Ini ada keju, yogurt, susu ini juga bakteri asam laktat yang berperan. Selanjutnya bakteri asam asetat. Kalau ini dia memfermentasi alkohol menjadi asam asetat. Nah, ini juga bisa mengalami oksidasi lebih lanjut dari asam asetat menjadi CO2. Contohnya asidobakter atau gluconobakter. Ini dia mengubah alkohol menjadi asam asetat. Untuk bisa hidup, dia kondisi pH-nya harus sesuai, yaitu di bawah 4. Kalau di bawah 4 berarti kondisinya cukup asam. Kemudian suhunya kisaran 30 derajat Celcius dan dapat bertahan hidup 1 bulan dengan produktivitas 3 hari. Ini untuk bakteri asam asetat. Selanjutnya bakteri asam butirat dan propionat. Nah, ini yang menyebabkan adanya bau dan lubang pada keju. Keju-keju kayak gini, ini keju-keju yang banyak di luar negeri itu ya, yang bentuknya itu gede-gede gitu, terus kemudian dipotong-potong dan dalamnya itu bolong-bolong. Nah, ini penyebab adanya lubang ini adalah adanya bakteri asam butirat dan propionat. Dia anaerobik, pembentuk spora, contohnya Clostridium. Kalau yang menghasilkan asam propionat, contohnya Propionibacterium. Jadi menurut saya sekalian cukup tahu saja, tidak perlu juga sih. Maksudnya jenis bakteri itu banyak sekali dan cukup sulit kalau kita mau menghafalkan. Jadi kita cukup tahu saja. Jadi bakteri ini gitu ya. Biasanya bakteri tersebut kita bisa lihat, contoh kayak tadi Streptococcus gitu ya. Oh, kita bisa tahu kalau bentuknya coccus gitu. Atau Propionibacterium. Oh, kita bisa tahu kalau ini ada hubungannya sama asam propionat. Nah, itu biasanya dari nama-namanya itu kita bisa tebak. Oke, selanjutnya ada bakteri proteolitik. Nah, dia yang menghasilkan enzim proteinase atau proteinase ekstraseluler, di mana dia diproduksi di dalam sel dan dilepaskan keluar sel. Nah, penggolongannya ada yang anaerob fakultatif, berspora, anaerob fakultatif
tidak berspora dan anaerobik berspora. Nah, ini ada beberapa contohnya. Untuk bakteri proteolitik. Selanjutnya ada bakteri lipolitik. Nah, dia yang bisa memproduksi lipase. Di mana enzim ini bisa menghidrolisis lemak menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Nah, di kimia organik kan ada ya hidrolisis asam lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini juga di kimia organik. Umumnya dia bakteri anaerobik dan juga proteolitik. Ini ada beberapa contohnya di family Pseudomonas, Alkaligens, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bakteri pektolitik. Nah, ini dari namanya berarti pektin. Menghasilkan enzim pektinase. Dia memecah pektin dan menyebabkan bakteri pektolitik, bahan makanan. Contohnya misal wortel. Kalau misalkan kita pas beli wortel itu usahakan yang dia itu benar-benar mulus, nggak ada cacatnya. Nggak ada cacatnya tuh nggak ada kayak yang agak basah-basah. Nah, biasanya kalau misalkan beli wortel terus ada bagian yang agak basah-basah gitu ya. Nah, biasanya di sini tuh yang bisa bakterinya hidup. Nah, ini namanya bakteri busuk lunak. Jadi dia bisa menyebabkan busuk yang jadi lunak. Nah, itu nanti kalau misalkan dibiarkan, dia bisa menginfeksi yang lain-lain, akhirnya busuk semua. Nah, ini juga saya sering mengalami pembusukan pada bahan makanan kayak gini. Kalian pasti juga pernah lihat. Nah, ini ada beberapa contohnya. Kemudian bakteri termofilik ini tadi sudah karena suhu ya. Kemudian psikotropik ini tahan pada pendinginan dan pembekuan. Halofilik ini berdasarkan garam. Berarti yang ditinjau adalah garam, komponen garam dalam makanan gitu ya. Ini ada beberapa contoh bakteri halofilik. Selanjutnya osmofilik. Nah, kalau osmofilik berarti berdasarkan komposisi di dalam selnya. Atau disebut juga sakarofilik. Dia tahan terhadap konsentrasi gula tinggi. Ada lagi bakteri berpigmen. Nah, ini memproduksi warna atau pigmen. Nah, biasanya kalau misalkan ada bahan makanan yang ditumbuhi bakteri, terus kemudian berubah warna, nah ini berarti ada indikasi bakterinya berpigmen. Contoh, kalau daging permukaannya berubah jadi biru, berarti bisa jadi di situ ada bakteri Pseudomonas cincianea. Atau kalau berubah jadi biru kehijauan dan hitam kecoklatan, berarti ada indikasi adanya bakteri Chromobacterium lividum di daging tersebut. Nah, itu bisa macam-macam. Sering kan kalau misalkan dagingnya itu tidak di freezer gitu, dia muncul bakterinya. Bahkan beberapa makanan yang meskipun ditaruh di kulkas itu dia bisa tetap kena bakteri. Nah, itu. Selanjutnya ini bakteri pembentuk lendir, ini juga bisa ada di makanan, tapi tidak selalu merugikan. Ada juga yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, nah ini lendir di makanan cepat. Atau lendir pada buah, sayur, dan serealia. Serealia ini kayak tumbuhan yang berbiji, contohnya gandum, masuk ke serealia. Nah, kalau ini menguntungkan karena bisa dikonsumsi kayak gitu. Tidak selalu yang berlendir ini merugikan. Tapi kalau misalnya lendir pada susu, nah ini yang merugikan. Karena kalau kita minum susu, kalau susunya sudah berlendir lebih baik tidak diminum. Nah, jadi tidak semua bakteri pembentuk lendir ini merugikan, tergantung jenis makanannya juga. Selanjutnya yang bakteri pembentuk gas. Nah, ada juga makanan atau minuman yang
menghasilkan gas. Nah, ini contohnya misal wine gitu ya. Atau pokoknya yang ada gas-gasnya. Biasanya tuh cirinya itu kayak ada busa yang di situ sebenarnya gas. Nah, ini biasanya ada gasnya. Bisa apa? Bisa CO2, bisa CO2, ada yang H2 gitu ya. Tergantung jenis bakterinya. Ini ada beberapa bakteri yang memproduksi CO2, ada juga yang memproduksi CO2 dan H2. Ini coliform, yaitu indikator adanya bakteri pada air sanitasi dan susu. Ini beberapa faktor gitu ya, bisa dilihat dari misal produksi asam di media glukosanya gimana, rasio produksinya gimana, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang selanjutnya ini adalah tadi penggunaan bakteri. Jadi bakteri itu ada yang menguntungkan. Untuk bakteri-bakteri yang menguntungkan banyak juga ya. Bakteri. Nah, tapi pakai bakteri juga bisa. Kenapa? Biasanya ada karena pertumbuhannya lebih cepat dengan waktu generasi kurang dari 1 jam. Nah, ini untuk jika dibandingkan dengan hamir. Jadi untuk makanan tertentu. Tapi tidak selalu bakteri jika dibandingkan dengan mikroorganisme yang lain lebih bagus. Ini contoh produk dengan bahan mentahnya dan bakteri yang berperan, nanti bisa dilihat lebih lanjut gitu ya. Ternyata nata de coco itu juga bikinnya dikasih bakteri. Nah, dia bahan mentahnya air kelapa, terus ditambahkan Acetobacter-Psyllium. Yogurt. Nah, apakah di yogurt atau Yakult itu benar-benar ada bakterinya? Nah, kalau kalian buka YouTube, kalian bisa search bakteri di Yakult. Nah, itu ada yang pernah meneliti, jadi ngambil bagian dari Yakultnya, terus kemudian di mikroskop, terus di situ kelihatan ada yang bergerak-gerak. Itu beneran ada bakterinya memang. Tapi di sini bakterinya diklaim sebagai bakteri baik. Jadi karena dia bakteri baik, baiklah untuk tubuh kita, bagus untuk tubuh kita. Tapi tidak semua manusia itu bisa toleran terhadap bakteri yang ada. Nah, jadi ada juga orang-orang yang anti toleran. Dia tidak bisa, meskipun dia pun itu bakterinya baik, kalau dikonsumsi sama orang-orang yang intoleran, dia jadi nggak baik lagi. Ya, ada orang-orang yang tidak bisa kena asam lekat, wah dia langsung diare, itu ada. Jadi tergantung kondisi masing-masing orangnya. Oke, ini juga masih banyak lagi. Beda-beda, ini bahannya itu banyak susu, tapi karena bakteri yang dimasukkan beda, produknya jadi beda. Ini untuk industri kimia. Biasanya itu dioksidasi kayak gitu nih, sebagai agen oksidasi dan sebagainya. Oke, nanti bisa dicek lebih lanjut. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Belum ya? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, jadi saya akan memberikan pengumuman. Jadi saya belum bertanya lebih lanjut mengenai kapan kita mulai libur kampus, atau kalian sudah ada info. Jadi kalau saya lihat di kalender akademiknya UISI, kita mulai libur itu tanggal 21 kalau nggak salah, karena tanggal 21 itu tanggal merah kalau nggak salah ya. Tanggal 21 terus libur sampai semingguan gitu, terus masuk lagi. Nah, berarti kalau misalkan tanggal 21 baru libur, minggu depan kita masih ada kelas 1 kali pertemuan lagi. Iya Bu, tanggal 21 aktif lagi 4 Juni. Oke, aktif lagi 4 Juni, berarti kita masih ada 1 kali pertemuan lagi. 1 kali minggu depan, kemudian libur 2 minggu. Aktif lagi 4 Juni, berarti liburnya 2 minggu ya. Berarti kita
minggu depan ada, 2 minggu libur, terus baru ada lagi. Nah, untuk kegiatannya, jadi minggu depan itu kita masih ada materi, 1 kali materi lagi. Jadi nanti ada materi lagi tentang ganggang protozoa fungi atau enzim. Nanti saya lihat dulu materi mana dulu yang akan saya sampaikan. Nah, ini ada di 1 kali pertemuan. Nanti setelah apa namanya? Setelah libur Lebaran baru ada kuis 2. Gitu. Oke ya. Berarti minggu depan kita masih ada kelas ya. Oke, itu saja pengumuman dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kelas kita pada sore hari ini. Selamat menunggu berbuka puasa. Yang ngabuburit di rumah aja. Saya tutup dulu kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi.